Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi dan Istiara Wuri, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Kemarin kita sudah menyinggung tentang pengertian, ciri, dan jenis teks deskripsi. Sekarang akan saya jelaskan ulang mengenai definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kemudian ditambah lagi dengan struktur dan ciri bahasa teks deskripsi. Apakah kamu masih ingat tentang pengertian, ciri, dan jenis teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Cirinya menggambarkan sesuatu objek. Nah, objeknya apa saja? Objeknya bisa orang, benda, ataupun keadaan dan tempat. Teks deskripsi ditulis dengan jelas dan sangat rinci, sehingga seolah pembaca merasakan apa yang dituliskan penulis, lebih kepada ciri fisik objek. Jenisnya teks deskripsi ada 3, yaitu deskripsi subjektif yang memberikan kesan kepada penulis kepada pembaca. Jadi penulis itu memberikan kesan sesuatu, misalnya ada di tempat ini. Nah, tempat ini itu dideskripsikan oleh si penulis sehingga si pembacanya itu merasakan seolah-olah menjadi si penulis itu. Kemudian ada deskripsi spasial yang mendeskripsikan tentang tempat, benda, ataupun ruang. Kemudian ada deskripsi objektif, adalah teks deskripsi yang ditulis dengan apa adanya tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Kemudian kita lanjut ke struktur. Strukturnya ada 2. Yang pertama identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian. Identifikasi menjelaskan tentang identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Contohnya nama objek, lokasi, sejarahnya bagaimana. Itu di bagian identifikasi, tergantung objeknya ya. Jika tempat berarti nama tempatnya, lokasinya di mana, dan sejarahnya terjadinya tempat itu, atau misalnya kalau di Tangkuban Perahunya itu sejarahnya bagaimana. Kemudian ada deskripsi bagian, menjelaskan sistem dalam kelompok menurut kaidah. Ada ruang, bagian proses dan pemfokusan. Ruang ini mendeskripsikan sebuah tempat. Nah, tempat itu kan terdiri dari bagian-bagian, bisa tengah, atas, sampingnya, atau belakangnya, depannya bagaimana. Tuh. Kemudian deskripsi bagian, misalnya kalau kita berada di pantai, nah itu misalnya bibir pantainya bagaimana, pasirnya berwarna apa, ombaknya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian ada deskripsi bagian proses, misalnya kita mengunjungi pementasan wayang orang. Nah itu prosesnya bagaimana, awalnya, kemudian di tengah-tengahnya bagaimana, dan di akhirnya bagaimana. Kemudian pemfokusan itu adalah hal yang disukai atau keunikan dari suatu objek tersebut. Lanjut ke ciri bahasa. Ciri bahasanya ada 5, yaitu kata benda, kata sifat, kata kerja transitif, kata keterangan, dan bahasa kias. Kata benda, apapun segala tentang kata benda.
benda. Contoh, pohon, daun, kucing, kursi, dan sebagainya. Tergantung objek yang dideskripsikan apa. Kemudian ada kata sifat. Contoh, bening, bersih, asri, pendek, dan luas. Yang ketiga ada kata kerja transitif. Contoh, menjulang, melestarikan, mempertahankan, mengelilingi. Nah, yang keempat ada kata keterangan. Contoh, dengan cepat, dengan lembut, di rumah, di sekolah, apapun tentang keterangannya. Kemudian ada bahasa kias. Bahasa kias atau majas biasanya yang dipakai dalam teks deskripsi ini adalah majas personifikasi. Contoh, ombaknya menari-nari mengajak wisatawan terlalu dalam indahnya pantai Semigi. Nah, ombak menari-nari itu adalah majas personifikasi. Majas yang seolah-olah benda mati atau selain manusia dapat melakukan kegiatan seperti manusia. Apakah mungkin ombak menari-nari? Nah, kan tidak. Yang bisa menari adalah manusia. Nah, itu namanya bahasa kias. Oke, jika ada yang ditanyakan atau masih bingung, dapat menghubungi saya lewat private chat WA. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.